Episode 13. Gengsi dong. Kamu mau kemana? Ini sudah malam, apa kamu tidak pulang? Tanya Biru sambil berjalan beriringan dengan Emily. Tentu saja aku akan pulang. Tapi sepertinya sebentar lagi. Aku masih ingin menikmati udara malam yang bebas. Emily tersenyum lembut sambil mengatakannya. Sebelum sesaat kemudian wajahnya berubah murung. Aku ingin sedikit menikmati kebebasanku, karena begitu tiba di rumah, Mama akan mengajukan berbagai pertanyaan tentang pesta. Juga memberikan banyak aturan yang harus aku ikuti. Kata Emily dalam hati sambil menundukkan kepala. Biru terus memperhatikan Emily. Hei, kenapa kamu malah melamun? Ah tidak, siapa juga yang melamun? Emily dibuat terkejut ketika Biru menyentuh pundaknya. Oh iya, sapu tanganmu belum aku cuci. Bagaimana caraku mengembalikannya padamu? Tidak usah. Untukmu saja. Terima kasih, tapi nanti pasti aku cuci. Emily menjawab dengan senyum tulus. Dan Biru hanya tersenyum sebagai jawaban. Ini sudah malam. Sebaiknya kamu pulang. Aku juga akan pulang. Terima kasih telah menemaniku jalan-jalan. Emily berpamitan kepada Biru dan berjalan meninggalkannya. Dia pergi begitu saja. Bagaimana ini? Bagaimana caraku untuk semakin dekat dengannya? Aku tidak bawa mobil, lagi pula dia tidak tahu aku punya mobil banyak. Harus bagaimana ini? Biru masih diam di sana dengan wajah frustrasi. Tiba-tiba langkah Emily terhenti dan dia berbalik menatap Biru. Apa kamu membawa mobil? Bagaimana kamu pulang? Di sini kan susah mencari taksi. Senyum di wajah Biru kembali merekah dan wajahnya yang tadi frustrasi kembali tenang setelah berhasil menyesuaikan dengan berbaliknya Emily. Aku tidak membawa mobil. Tadi mobil temanku yang kubawakan masuk bengkel. Jadi, sepertinya aku akan menunggu orang yang ku kenal untuk meminta tumpangan pulang ke rumah. Di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Biar aku mengantarkanmu pulang terlebih dahulu. Kalau begitu izinkan aku menumpang hingga perempatan di depan. Di sana cukup mudah untuk mendapatkan taksi. Baiklah kalau begitu. Mobilku diparkir di sana. Emily menunjuk ke arah di mana dia memarkirkan mobil kemudian berjalan bersama dengan Biru menuju ke mobil. Gengsi dong. Masa iya aku harus diantar oleh perempuan pulang ke rumah? Dia hanya tahu kalau aku meminjam mobil teman saja. Bagaimana reaksinya kalau dia tahu aku tinggal di kawasan elit? Petik 2. Biru menutup mata sambil menghela napas perlahan. Setelah beberapa lama tibalah mereka di perempatan jalan. Di sini saja, aku bisa melanjutkan dengan taksi dari sini. Kata Biru sambil menunjuk ke arah pinggir jalan. Tidak ingin diantar sampai rumah. Tidak perlu. Jika kamu mengantarku, kamu akan tiba di rumahmu lebih malam lagi. Emily mengangkat tangannya untuk melihat jam tangan. Kamu benar. Ini sudah sangat malam. Biru beranjak turun dari mobil Emily dan menunduk melihat ke bagian kaca jendela yang turunkan sambil berkata terima kasih atas tumpangannya. Sama-sama. Kalau begitu aku duluan ya. Emily melambaikan tangan kemudian menginjak pedal gas dan melesat, meninggalkan Biru sendiri. Setelah melihat Emily yang semakin menjauh Biru menghubungi Alex. Halo Alex. Ya, ada apa lagi Bi? Suara Alex terdengar seperti yang malas bicara. Pulang sekarang. Jemput aku. Aku tunggu di perempatan ujung. Kata Bi dengan dingin sebelum dia menutup panggilannya. Tapi Bi, kamu bilang kan, tut, Bi. Wajah Alex berubah kesal. Entah bagaimana bisa aku berteman dengan orang sepertimu. Alex berbicara sambil menatap ponselnya. Ryan hanya tersenyum berusaha menahan diri agar tidak menertawakan temannya itu. Sabar saja bro, ini bukanlah pertama kalinya si gunung es bersikap seperti itu. Hahaha, Ryan berbicara sambil menepuk pundak Alex.
terus saja tertawa. Nasibmu juga akan sama sepertiku, karena sekarang kamu sudah kembali hahaha. Alex berbicara sambil berlalu meninggalkan Ryan dan wajah Ryan seketika berubah setelah perkataan Alex. Benar juga, karena aku sudah kembali. Pasti dia akan selalu menggangguku. Ah, menyebalkan. Gumam Ryan sambil menggelengkan kepala. Biru masih menunggu Alex ketika ponselnya berdering. Diambilnya ponsel dari dalam saku dan terlihat di layar ponsel itu Ji yang menghubunginya. Halo Ji, Bi, kamu di mana? Aku pulang ke rumahmu tapi kamu tidak ada. Apa kamu tidak pulang malam ini? Terdengar suara Ji dari ujung telepon. Karena mereka memiliki sifat yang sama. Jadi percakapan di antara mereka berdua pun terdengar dingin dan datar. Tidak seperti saudara pada umumnya yang saat berkomunikasi dengan saudara akan terdengar hangat dan bersahabat. Tapi terkadang Ji akan bersikap seperti anak kecil kepada Bi, mereka memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan perhatiannya. Aku sedang menunggu Alex di pinggir jalan. Ji mengerutkan dahi mendengar perkataan saudara kembarnya itu. Menunggu Alex di pinggir jalan. Apa kamu gila? Hei, yang sopan kalau bicara. Aku ini kakakmu. Kakak. Hanya beda beberapa menit saja. Ya sudah, kalau kau pulang hati-hati di jalan. Sambungan telepon di antara mereka pun terputus begitu saja. Setelah menunggu beberapa lama akhirnya Alex datang. Akhirnya kamu sampai juga, setelah lama membiarkanku menunggu di pinggir jalan seperti ini. Bi berkata dengan nada sinis. Tadi kan kamu sendiri yang bilang akan pulang sendiri. Tiba-tiba malah memintaku untuk menjemputmu. Dasar menyebalkan. Sudahlah. Ayo cepat jalan. Biru tidak menanggapi ocehan Alex dan memintanya untuk segera menyalakan mobil. Mau tidak mau, akhirnya Alex mengantarkan Biru pulang.